Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita sudah menginjak pada materi perhitungan break even point atau perhitungan titik impas. Nah, jadi dalam mata pelajaran prakarya itu kita tidak hanya mempelajari tentang teori, apa itu tentang kewirausahaan, apa itu tentang kerajinan, dan bagaimana cara kita melakukan suatu sistem produksi atau melatih kreativitas kita. Tapi di prakarya ini kita juga mempelajari yang namanya perhitungan. Salah satunya adalah contohnya perhitungan tentang break even point. Nah, sebelum saya lanjut ke perhitungan break even point, saya jelaskan sedikit bahwa kegiatan usaha itu pasti membutuhkan adanya yang namanya perhitungan. Salah satunya yang paling gampang dilakukan adalah dengan melakukan perhitungan break even point. Nah, tujuannya apa untuk melakukan perhitungan break even point? Nah, tujuannya adalah supaya kegiatan usaha tersebut itu bisa mengetahui berapa titik pulang pokoknya perusahaan itu atau usaha itu mendapatkan keuntungan ataupun mendapatkan kerugian. Semisal, kalau perusahaan itu mendapatkan jumlah di atas BEP, maka perusahaan itu akan memperoleh laba atau keuntungan. Nah, begitu sebaliknya. Kalau semisal perusahaan itu mendapatkan jumlah penjualan di bawah break even point, maka perusahaan itu pastinya akan mendapatkan kerugian. Nah, itu ya. Jadi diingat-ingat. Kalau di atas BEP berarti keuntungan, kalau di bawah BEP berarti kerugian. Nah, itu salah satu kunci kita untuk mengetahui apakah perusahaan itu berada di posisi yang baik atau buruk. Nah, sekarang kita lanjut mengenai perhitungan break even point. Nah, di sini Bu Fitri sudah menjelaskan ada 3 pendekatan ya. Nah, minggu kemarin kan bukan saya jelaskan sih, tapi saya berikan materi berupa PowerPoint. Nah, sekarang di sini perhitungan BEP itu ada 3. Ada persamaan, pendekatan, margin kontribusi atau MK, dan juga ada pendekatan grafik atau biasanya digambarkan dengan kurva. Nah, ini berhubungan juga dengan materi kita pada mata pelajaran ekonomi kelas 10. Nah, jadi sekarang kita membahas tentang pendekatan persamaan. Nah, kalau pendekatan persamaan itu berarti rumusnya adalah ada Y sama dengan CX min BX min A. Nah, Y ini artinya adalah laba. Jadi, bagaimana cara kita untuk mencari laba? Yaitu dengan cara hasil penjualan atau CX dikurangi dengan biaya variabel total dikurangi dengan biaya tetap. Nah, CX dan BX ini dari mana diketahui? Biasanya kalau di soal itu ada yang beberapa sudah disebutkan berapa hasil penjualannya, berapa biaya variabel total. Nah, semisal kalau tidak ada yang disebutkan, berarti tinggal kalian apakan? Tinggal kalian kalikan saja. Kalau misalnya cari CX, berarti harga jual per unitnya kalian kalikan dengan X atau jumlah produk yang ini ya, perhatikan ya. CX sama dengan berarti untuk mencari hasil penjualan adalah tinggal C atau harga jual per unit dikalikan dengan X. Nah, X-nya saya buat simbol gini biar kalian gampang untuk mengingat, oke? Nah, ini ya. Ini kalau misal tidak diketahui CX-nya. Nah, untuk mencari BX berarti sama caranya. Kalau mencari BX tinggal B dikalikan dengan X atau biaya variabel tiap unitnya dikalikan dengan jumlah barang yang dijual. Nah, sekarang kita lanjut
dalam pendekatan persamaan itu juga ada yang namanya BEP dalam unit atau BEP dalam besar barang yang bisa kita produksi atau barang yang bisa kita jual. Nah, itu rumusnya apa? Rumusnya adalah X sama dengan A per C min B, atau biaya tetap total dibagi dengan harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per satuan. Nah, kalau ini caranya adalah saya ambil dari LKS. Coba kalian perhatikan di LKS itu ada perhitungan tentang titik impas. Nah, kalau di LKS itu rumusnya adalah X sama dengan TFC per P min V. Artinya adalah total fixed cost dikurangi dengan harga jual tiap unit dikurangi maksud saya TFC dibagi dengan P min V. Berarti total fixed cost dibagi dengan harga jual dikurangi variabel. Nah, sebenarnya ini rumusnya sama, cuma kita istilahnya berbeda ya. Kalau di sini kan kita mengingat yang ekonomi kelas 10. Nah, ini adalah istilah yang kita berdasarkan pendekatan persamaan. Oke, sampai sini paham ya saya rasa. Nah, kita lanjut ke BEP dalam rupiah. Kalau BEP dalam rupiah itu sama halnya kita mencari hasil penjualan atau jumlah penjualan. Nah, rumusnya apa? Rumusnya adalah tinggal A dibagi dengan 1. 1 ini sebagai apa? 1 ini adalah sebagai konstanta. Nah, di matematika sudah dijelaskan ya. Dikurangi dengan dalam kurung. Nah, ini wajib dikasih kurung ya, karena ini ada pembagian. Jadi yang harus kita dahulukan ada pembagian. Berarti BX min BX per CX. Maksud saya seperti itu ya. Nah, untuk memahami lebih lanjut, nah kita coba perhatikan contoh soal yang sudah saya berikan, atau bisa kalian lihat contoh soal atau soal yang saya berikan di nomor 1 yang ada di Google Class. Ini adalah contoh soalnya. Nah, di sini saya punya soalnya adalah Bagas adalah seorang pengusaha baju. Jika harga tiap baju adalah 50.000 dan rata-rata biaya variabel tiap baju adalah 30.000 dan rata-rata biaya tetapnya adalah sebesar 2 juta rupiah. Nah, pertanyaannya, yang pertama tentukan BEP dalam unit atau jumlah baju yang diproduksi atau yang dijual. Yang kedua, BEP dalam rupiah atau jumlah penjualan. Nah, yang ketiga ini maksudnya adalah bagaimana Bagas ini bisa mendapatkan untung atau rugi atau analisis. Nah, lanjut ya. Kita lanjut yang pertama, yaitu yang A. Yang A ini mencari BEP dalam unit atau BEP dalam unit atau jumlah baju. Nah, rumusnya seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu ada X sama dengan A per dalam kurung C min B. Nah, di sini yang A berapa? Nah, yang A Yang A di sini ada sebanyak 2 juta rupiah. Nah, yang C itu artinya tadi apa? Kalau C itu kan harga jual per unit. Nah, di soal tersebut harga jual per unitnya adalah 50.000 dikurangi dengan biaya variabelnya berapa? Biaya variabelnya adalah 30.000. Berarti 2 juta dibagi dengan, kalau 50.000 dikurangi 30.000 berarti ketemunya adalah 20.000. Berarti caranya bagaimana untuk menyelesaikannya? Berarti
Berarti tinggal kita coret untuk cara lebih gampangnya ya. Nah, sama-sama dia coret 20.000. Nah, ini dapatnya 1. Berarti kalau 2 juta dibagi 20.000 ketemunya adalah 100 unit. Nah, berarti BEP dalam unitnya, Bagas mampu memproduksi 100 unit dengan modal atau biaya tetapnya 2 juta rupiah. Oke, sekarang kita lanjut dalam BEP dalam rupiah ya. Nah, kalau BEP dalam rupiah itu rumusnya ada A/1 min B min hasil pembagian dari BX per CX. Nah, langsung di sini A itu besarnya adalah 2 juta rupiah dibagi dengan 1 kurang. Nah, BX. Untuk nyari BX itu caranya bagaimana? Berarti kalau BX itu tinggal 100 dikalikan dengan biaya variabel. Nah, biaya variabelnya di situ ada 30.000. Nah, dibagi dengan CX. Nah, CX itu dapat dari mana? Dari jumlah unit. Unitnya 100 dikalikan dengan biaya apa? Biaya penjualan atau harga jual, berarti dikalikan 50.000. Nah, kita kurung ya. Kalau pembagian gini berarti kita dahulukan yang pembagian ya, baru kita kurangi dengan yang di depan. Nah, 2 juta dibagi dengan 1 dikurangi dengan berapa? Ini ketemunya adalah 3 juta dibagi 5 juta. Kita kasih kurung ya. Sama dengan 2 juta per 1 min. Kalau 3 juta dibagi 5 juta ketemunya adalah 0,6. Coba kalau misalnya kalian bingung, kalian boleh pakai kalkulator. Tapi kalau ulangan nggak boleh pakai kalkulator ya. Nah, lanjut. 2 juta dibagi dengan 1 kurangi 0,6 ketemunya adalah 0,4. Nah, kalau sudah kayak gini berarti ini tidak bisa kita langsung bagi ya. Berarti yang desimal ini pindah ruas jadi pecahan atau pindah ruas ya, jadi perkalian. Jadi 2 juta dikalikan, kalau ini pindah ruas berarti tinggal 10/4. Nah, dibalik ya, kan 0,4 itu sama dengan 4/10. Nah, ini kan sama gini ya. Kalau misalnya bingung, saya tulis ya. 2 juta sama dengan 4/10. Nah, kalau bagi ketemu bagi kan nggak bisa dibagi, berarti di sini harus pindah ruas jadi kali. Nah, maka ketemunya adalah 2 juta dikalikan 10/4. Nah, kalau 2 juta dikalikan 10 ketemunya berapa? Tinggal kita tambahkan 0. Berarti ketemunya adalah 20 juta. Ketemunya adalah 20 juta dibagi 4. Nah, kalau 20 juta dibagi 4 ketemunya berapa? Ketemunya pastinya adalah 5 juta. Nah, ketemunya adalah 5 juta. Gitu ya. Berarti kalian bisa memahami ya. Dari modal 2 juta, Bagas bisa mendapatkan berapa? Mendapatkan untung 3 juta. Nah, untungnya 3 juta didapatkan dari apa? Dari modal 2 juta itu tadi, Bagas mampu mendapatkan penjualan sebanyak 5 juta. Nah, untuk mengetahui apakah Bagas mendapatkan keuntungan atau enggak, hitung dengan menggunakan rumus Y atau untuk mencari laba ya. CX min BX min A sama dengan
CX-nya ketemunya 5 juta. Nah, langsung saya tulis gini ya. Sebenarnya nggak boleh, tapi nanti kalau kalian nulis, kalian perjelas nominalnya ya. Dikurangi dengan BX. BX-nya ketemu adalah 3 juta. Nah, A atau biaya tetap totalnya atau modalnya adalah 2 juta. Nah, kalau 5 juta dikurangi 3 berarti sisa 2, dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, maka perusahaan Bagas atau usaha Bagas itu tidak mendapat untung dan tidak mendapat rugi. Nah, atau biasanya itu disebut dengan titik stabil atau keseimbangan. Gitu ya. Jadi saya rasa bisa dipahami ya untuk perhitungan break even point ini. Nah, ini adalah yang saya berikan ini untuk soal yang nomor 1. Nah, untuk soal nomor 2, 3, dan 4 segera kalian selesaikan sendiri. Nanti kalau semisal kalian ada pertanyaan, boleh langsung tanya ke saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.